bahwa mereka yang memperoleh jaminan dan bantuan, memperoleh perlindungan dan jaminan sosial lewat program PKH dan Bansos itu harus ada batas waktunya. Saya minta data itu dari Pusdatin, ada mereka itu yang sampai 15 tahun tetap dalam program perlindungan sosial. Maka itu kita ingin ke depan lebih banyak yang tergraduasi, yang lulus, yang diwisuda. Semua tahu bahwa DTKS sebentar lagi sudah berakhir masa jabatannya. Jadi DTKS sebentar lagi itu udah selesai, ya. Karena DTKS dan juga data-data dari kementerian dan lembaga dikumpulkan menjadi satu sesuai arahan Presiden, digabungkan, dikonsolidasikan, direkonsiliasi, dipadankan dengan NIK untuk kemudian dijadikan namanya data tunggal sosial ekonomi nasional. Sebelum saya mengakhiri, Bapak Ibu sekalian, kita ingin pada tahun 2005 ke depan ini pemberdayaan diperkuat. Selama ini kita itu lebih pada social protection heavy. Jadi maka program kita itu di perlindungan, 80% itu program kita di perlindungan sosial, hanya berupa bansos dan PKH. Itu sudah 70 sekian triliun. Yang namanya PKH aja 28 triliun, bansos itu 44 sampai 45 triliun. Sisanya baru program kerja yang lain termasuk pemberdayaan. Ya, maka itu ke depan dengan adanya BP Taskin, Badan Pengentasan Kemiskinan yang dibentuk oleh Presiden, ditambah ada Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, itu artinya Presiden secara pelan-pelan ingin menggeser dari social protection heavy menuju ke empowering happy. Empowering heavy inilah yang mungkin nanti kita bikin semakin seimbang secara bertahap tentunya. Bahwa mereka yang memperoleh jaminan dan bantuan, memperoleh perlindungan dan jaminan sosial lewat program PKH dan Bansos itu harus ada batas waktunya. Saya minta data itu dari Pusdatin, ada mereka itu yang sampai 15 tahun tetap dalam program perlindungan sosial. Maka itu kita ingin ke depan lebih banyak yang tergraduasi, yang lulus, yang diwisuda. Saya kemarin di Lampung, Pak Wamen di Maros, kita sudah memwisuda beberapa penerima manfaat dari program Keluarga Harapan. Nah, ke depan kita ingin per pendamping itu 10 orang minimal, 10 KPM. Kita punya 34.000 KPM, itu akan ada 340.000 setiap tahunnya minimal itu tergraduasi. Itu harapan kita ke sana, Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang masih belum bisa kami lakukan sesuai harapan Bapak Ibu sekalian sebagai Menteri dan Wakil Menteri. Tetapi dari hari ke hari saya dan Pak Wamen berusaha sekuat tenaga untuk menerjemahkan apa yang menjadi arahan Presiden, kita tindak lanjuti lewat regulasi, lewat kebijakan, lewat program, dan juga lewat kegiatan-kegiatan yang efektif, tepat sasaran di tengah-tengah masyarakat. Semua tahu bahwa DTKS sebentar lagi sudah berakhir masa jabatannya. Jadi DTKS sebentar lagi itu udah selesai, ya. Karena DTKS dan juga data-data dari kementerian dan lembaga dikumpulkan menjadi satu sesuai arahan Presiden, digabungkan, dikonsolidasikan, direkonsiliasi, dipadankan dengan NIK untuk kemudian dijadikan namanya data tunggal sosial ekonomi nasional.
Kalau nanti impresnya terwujud, yang sekarang dikerjakan oleh BPS, kalau impresnya terwujud, insya Allah ini untuk pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal. Data inilah yang nanti dijadikan pedoman kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah seluruh Indonesia. Nah Bapak Ibu sekalian, karena ini keluarga besar Kementerian Sosial, saya mesti sosialisasikan supaya satu dengan yang lain saling paham. Tidak hanya di Limjamsos yang paham, tapi keseluruhan juga harus paham bahwa dengan data yang baru itu tetap diperlukan updating, perlu diantisipasi dinamikanya. Nah, Kementerian Sosial tetap menyiapkan 2 jalur. Jalur dari musyawarah kelurahan, musyawarah desa, naik kecamatan, naik bupati, wali kota, gubernur, terus ke Kementerian Sosial. Tapi ada juga jalur partisipasi yang melibatkan masyarakat secara luas lewat aplikasi Cek Bansos yang selama ini sudah kita sajikan. Namun demikian, usul sanggah di Cek Bansos itu pada masa-masa yang akan datang akan disertakan beberapa poin-poin yang harus diikut sertakan ketika masyarakat melakukan usul sanggah. Kalau ada yang menyanggah harus ada bukti-buktinya, kalau ada usul juga ada bukti-buktinya. Maka saya minta jajaran Kementerian Sosial semuanya ini bisa menjadi pihak yang menjelaskan, yang menuntun kepada masyarakat luas jika mereka memang punya aspirasi atau punya sanggahan atau punya usul-usul, sebab tentu sebaik-baiknya data itu masih perlu untuk terus di cross check setiap harinya. Bapak Ibu sekalian, inilah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Nah, untuk menyemangati kita, saya selalu minta 2 lagu untuk dinyanyikan. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi penting dari Gus Mensos atau Menteri Sosial Republik Indonesia, bahwasanya di tahun 2025 ini akan lebih fokus ke pemberdayaan ya daripada bansos. Nah, namun tidak serta-merta dihapus ya bantuan sosialnya, tetapi ada pemberdayaan. Nah, dan juga untuk KPM penerima bansos itu akan dikaji berapa lamanya ya teman-teman menerima bansos. Jadi tidak bisa berlama-lama menerima bansos. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk data acuan penerima bansos di tahun 2025 itu akan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi ya teman-teman, hasil dari pemadanan atau konsolidasi dari DTKS dengan BPS. Nah, jadi hasilnya ada data tunggal ya teman-teman. Nah, jadi akan mengacu pada data tunggal dari BPS. Nah, untuk kalian semoga saja di tahun 2025 ini masih dapat ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.